Semuanya, di sini saya akan menjelaskan program antrian secara satu persatu. Oke, awalnya di sini ada yang menggunakan define max 8. Ini maksudnya adalah untuk memberikan nilai tetap, atau batasan atas maksimum untuk penggunaan dalam program. Dengan mendefinisikan max sebagai 8, artinya kita membatasi jumlah elemen yang dapat disimpan dalam array atau struktur data tertentu menjadi 8. Oke, selanjutnya sini di bagian type def struct-nya ini, di sini ada integer data max. Di sini artinya adalah integer data max ini yang digunakan untuk menyimpan elemen antrian dengan ukuran maksimalnya. Dan yang kedua di sini ada integer head. Di sini integer head itu untuk menunjukkan elemen pertama di dalam antrian, dan begitu juga dengan integer tail, yaitu untuk menunjukkan elemen terakhir dalam antrian. Oke, langsung kita ke bagian void create. Di bagian void create ini fungsinya digunakan untuk menginisialisasi antrian. Baru nilai head dan tail diatur ke -1. Di sini kan diatur ke -1 yang menandakan bahwa antrian saat ini adalah kosong. Lalu fungsi ini digunakan di fungsi empty ini, bagian isempty, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Jika nilai tail sama dengan -1, artinya antriannya kosong, dan fungsi ini mengembalikan nilai, yaitu di sini bagian return 1, mengembalikan 1. Dan lalu jika nilai tail bukan -1, artinya antrian tidak kosong, dan fungsi ini mengembalikan nilai 0. Baru di bagian fungsi isFull ini digunakan untuk memeriksa antrian penuh atau tidaknya. Jika nilai antrian tail sama dengan max -1, artinya antrian penuh. Dan fungsi ini mengembalikan nilai 1. Lalu seterusnya, jika nilai tail tidak sama dengan max -1, artinya antrian tidak penuh, dan fungsi ini mengembalikan nilai 0. Lalu selanjutnya kita bagian enqueue integer data. Enqueue integer data ini, sini kita memanggil fungsi isEmpty ini untuk memeriksa apakah antrian di bagian isEmpty sama dengan 1 ini, untuk memeriksa apakah antrian itu kosong. Jika yang nilai returnnya 1, maka elemen pertama akan dimasukkan ke posisi head dan tail ini. Posisikan head dan tail. Misalkan kita ingin memasukkan di sini nilainya adalah di bagian ini, data antrian tail ini kita masukkan misalnya angkanya adalah 6. Angka 6, maka output yang dihasilkan adalah 6, menjadi 6. Lalu kita di sini bagian isFull. Di bagian jika isFull sama dengan 0 ini, sini sekarang kita memasukkan angka 4. Di bagian ini angka 4 ke dalam antrian. Karena antrian tidak kosong, kita perlu memeriksa apakah antrian sudah penuh menggunakan fungsi isFull ini. Jika tidak penuh, nilai returnnya 0, maka elemen baru akan dimasukkan ke posisi tail plus 1 ini, dan tail akan diperbarui.
Lalu misalkan ingin kita masukkan angka 4, maka di bagian sini nih, di bagian antrian .tel ini kita misalkan 4. Jadi nanti akan menghasilkan printf itu outputnya adalah angka 4 yang sudah dimasukkan. Baru kita lanjut ke sini kita balik lagi. Di sini kita ingin memasukkan, selanjutnya kita akan memasukkan angka 9 ke dalam antrian. Maka masih ada ruang antrian pernyataan berikut akan dijalankan di bagian antrian plus ini. Baru di bagian antrian .data, antrian .tel ini kita akan masukkan angka 9. Baru outputnya akan menghasilkan angka 9 juga. Baru kita sekarang antrian telah mencapai kapasitas maksimum dan kita mencoba memasukkan angka 3 karena antrian sudah angka 3 atau berapapun itu, karena antrian sudah penuh. Fungsi ispool ini akan mengembalikan nilai 1. Oleh karena itu elemen baru tidak dapat dimasukkan ke dalam antrian ini tersebut. Baru selanjutnya dalam contoh yang di atas kita menggunakan beberapa angka, yaitu 6, 4, 9 dan 3. 6, 4, 9 dan 3. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke integer dq ini. Baru di bagian integer dq ini pertama kita mendeklarasikan variabel i. Variabel ini digunakan dalam loop. Kemudian kita mendeklarasikan variabel ini sebagai atau menganalisasinya dengan nilai elemen pertama antrian, yaitu antrian data, antrian head. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pergeseran elemen antrian. Pergeseran antrian ini loop akan dimulai dari posisi antrian.head. Antrian.head ini antrian.head dan berakhir pada posisi antrian.tail. .tail min 1 baru i plus plus. Pada setiap iterasi loop kita memindahkan elemen pada indeks i plus 1. Nih, antrian data i plus 1 ke indeks i. Dalam contoh ini loop akan berjalan 3 kali, yaitu 0, 1, 2, dan elemen posisi 1, 2, dan 3 akan dipindahkan ke posisi sebelumnya. Lalu selanjutnya setelah iterasi ini selesai, elemen pertama telah dihapus dan elemen-elemen lainnya telah digeser ke sisi kiri karena tadi telah dihapus. Dan langkah selanjutnya setelah selesai memindahkan elemen, kita mengurangi nilai antrian.tail. Antrian.tail untuk menunjukkan bahwa elemen terakhir telah dihapus pada antrian. Di sini kita bisa lihat di antrian.tail min ini di baris ke-55. Baru langkah terakhir kita mengembalikan nilai e, yaitu elemen yang telah dihapus dalam antrian. Dalam contoh ini yang kita kembalikan adalah nilainya adalah 6. Itu di bagian di sini return e ini. Bagian return e ini di baris ke-56. Baru kita lanjut ke baris 50. Akan bagian selanjutnya di sini bagian void clear, yaitu baris ke-58. Di void clear ini antrian.head sama dengan antrian tail sama dengan min 1 di sini. Pernyataan ini mengatur nilai head dan tail pada struktur antrian menjadi min 1. Nilai min 1 pada kedua variabel ini menandakan bahwa antrian min 1 ini menandakan bahwa antrian sedang dalam keadaan kosong atau tidak memiliki elemen sama sekali. Lalu di bagian print clear ini, pernyataan ini akan mencetak pesan clear. Pesan clear ini ke layar untuk memberikan sebuah informasi, memberikan tahu pengguna bahwa antrian telah dikosongkan. Lalu selanjutnya sini kita ke bagian void tampil. Di bagian void tampil ini, di bagian if is empty sama dengan 0 ini, pernyataan ini memeriksa apakah antrian tidak kosong dengan memanggil fungsi isEmpty. Jika antrian tidak kosong, nilai balik dari isEmpty adalah 0. Maka blok kode dalam if ini akan dieksekusi.
jika antriannya kosong. Maka blok kode dalam else akan dieksekusi. Lalu selanjutnya for, di bagian for integer i sama dengan antrian .head, i lebih kecil sama dengan antrian .tile i++ ini. Pernyataan ini menggunakan loop for untuk mengiterasi melalui elemen-elemen dalam antrian dari indeks, head hingga tile. Jadi variabel ini digunakan sebagai variabel loop. Lalu selanjutnya di sini ada bagian print data kosong. Bagian ini, pernyataan ini mencetak setiap elemen dalam antrian ke layar. Baru di bagian %d ini digunakan untuk mencetak nilai integer dan antrian data i, atau datanya apa tadi. Lalu selanjutnya mengakses nilai data pada indeks i dalam array data. Struktur antrian elemen antrian akan dipisahkan oleh spasi. Oke, selanjutnya di bagian else printf ini, di sini bagian ke baris 71 di sini, jika antrian kosong nilai balik dari isempty adalah 1. Pesan data kosong akan dicetak ke layar untuk memberitahu bahwa pengguna antrian tidak memiliki elemen. Lalu selanjutnya di sini kita langsung saja coba program ini secara langsung. Kita akan menjalankannya. Sini kita coba jalankan kembali. Sini kita pilih saja angkanya itu bagian sini NV 1. Ini masukkan data. Sini kita masukkan 6. Kita enter. Data yang masukkan adalah 6. Baru selanjutnya kita pilih lagi 1, masukkan pilihan. Baru kita melanjutkan masukkan data selanjutnya itu 6, terserah. Sini kita masukkan misalnya 4. Baru di sini akan muncul 4 sudah dimasukkan. Ini kita enter lagi. Kita masukkan lagi datanya. Kita masukkan lagi 1 NQ. Kita sini masukkan data kembali. Misal dari sini kita masukkannya itu 3. Lalu sini akan muncul yaitu 3 sudah dimasukkan. Lalu kita memasukkan lagi 1 data lagi, yaitu bagian NQ. Kita masukkan data adalah 2. Baru 2 sudah dimasukkan. Lalu di sini kita pilih nomor 3 untuk menampilkan datanya. Di sini sudah tertera, di sini tampilan datanya adalah 4, 6, 4, 3 dan 2. Lalu sini kita memilih lagi. Sini kita ingin menghapusnya itu dengan memilih nomor 2. Masukkan 2, lalu kita sini enter lagi. Ulang kita sini masukkan nomor 2, kita masukkan sini nomor 6 yang hilang. Baru ini kita nomor 3 tampilkan. Dari sini 2 sudah hilang, yaitu 6 dan 4. Data 6 dan 4 sudah hilang karena kita tadi memilih 2 kali DQ. Dan begitu saja penjelasan dari program antrian ini yang saya jelaskan. Terima kasih.